seberapa yakinkah kami siap untuk menjadi Ketua Umum DPP dan Wakil Ketua Umum DPP? Antum bertanya demikian kepada saya. Dan apa tindakan yang akan antum lakukan ketika mengetahui salah satu dari mereka? Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa menertibkan teman-temannya, maka semua santri pada sore hari yang berbahagia ini, kita kembali berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali melaksanakan acara dialog interaktif formatur Dewan Pengurus Pusat masa khidmah 2023-2024 Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Al-Amin Prenduan Sumeneb Madura. Baiklah hadirin, saya selaku moderator pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara dialog interaktif ini dengan membaca Al-Basmalah. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit perkenalan dari setiap formatur Dewan Pengurus Pusat, yang mana nantinya mereka akan terpilih salah satu dari 3 formatur ini untuk menjadi ketua dan wakil ISMI di masa yang akan datang. Baiklah, silakan dari formatur 1 bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena saya yakin 90% di antara kalian pasti mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Akbar, biasa dipanggil Akbar, dan ketika saya jabat nanti bisa dipanggil Muallim Akbar. Saya kelas 5 Ilmu Bahasa Inggris dan Sosial A, dan saya berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengenalkan sedikit profil diri saya. Nama saya Nabahan Nawafi Nabil. Saya kelas 5 DIAA asal Bandung Barat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Perkenalkan, nama saya Naufal Akdan Aura Husti Itfi Ramdhani, bisa dipanggil Naufal. Asal saya Kota Batu, Malang, dan saya duduk di kelas 5 DIAA. Sebelum saya akhiri perkenalan saya, perkenankan saya untuk memberikan sedikit kata-kata untuk antum semuanya. Mohon dicermati, mohon didengarkan. Kita meminta pelangi kepada Allah, tetapi ketika mendung datang, kita bingung. Ketika hujan datang, kita resah. Tapi bukankah pelangi itu datang setelahnya mendung dan hujan? Paham maksud saya? Saya ulangi kata-kata saya. Dengarkan baik-baik. Kita meminta pelangi kepada Tuhan, kita meminta pelangi kepada Allah. Tetapi ketika mendung datang, kita bingung. Ketika hujan datang, kita berkeluh kesah. Tetapi bukankah syarat terjadinya pelangi adalah mendung dan hujan? Yuk mungkin ada minni syukran katsiran summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap awal pasti ada pertemuan, dan di pertemuan lah itu pasti ada yang namanya perkenalkan.
Perkenalkan kami dari Formatur 2, saya Dimas Farozi, kelas 5 Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris A, asal Sumeneb. La syai'ah illa lahu afa, wa la syai'ah illa lahu muntaha, kama anna hadi ta'aruf lahu nihaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu buat Formatur 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari haru beda daru. Hai kawan sejati, lindap langit biru laut mahkota murni. Izinkan saya ketika berdiri di tempat ini untuk memperkenalkan diri saya ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Nama panjang saya Ahmad, bisa dipanggil Ahmad. Dan saya kebetulan kelas 5 DAA dan datang dari Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja, tidak usah banyak basa-basi. Karena dunia itu berisik untuk orang tenang seperti saya. Perkenalkan, nama saya Arzik Rahmat Maulana, bisa dipanggil Arzik, kelas 5 DAA asal Mojokerto. Mungkin inilah dari Formatur nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan bersama profil dari setiap formatur yang mana nantinya akan antum pilih untuk menjadi pasangan DPP ISMI 2023-2024 Masehi. Baiklah, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan dalam dialog interaktif ini. Yang pertama, di setiap marhalah kami beri kuota 3 penanya. Marhalah Sanawiyah 3, Marhalah Aliyah kelas 4 3 intensif 3, dan Muallim 3. Dan untuk setiap penanya diwajibkan menggunakan bahasa formal Indonesia dalam acara dialog interaktif ini. Kemudian diberikan waktu sebanyak 2 menit tanpa adanya rasa saling menjatuhkan. Begitupun dengan penjawab. Untuk penjawab diberikan waktu menjawab selama 3 menit. Jawab secara singkat tanpa harus muter-muter. Baik, mungkin marilah kita mulai dari penanya pertama dari Marhalah Sanawiyah. Silakan. Silakan, Marhalah Sanawiyah. Diam. Dimohon untuk seluruh diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya. Seberapa yakin antum akan membawa pondok ini lebih baik? Dan dengan melakukan cara apa antum membawa pondok ini menjadi lebih baik? Dan apa tanggung jawab antum jika antum tidak merubah pondok ini menjadi lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pertanyaan yang sangat singkat tapi betul-betul padat, ditujukan dari soft 2. Yang pertama, seberapa yakin antum akan membawa pondok ini
menjadi lebih baik? Dan apa langkah antum untuk membawa pondok ini menjadi lebih baik? Yang terakhir, apa konsekuensi antum ketika antum tidak menjalankan langkah antum dengan baik? Silakan dari formatur nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, seberapa yakin saya untuk membawa pondok ini lebih baik? Saya berdiri di sini di depan antum sekalian, menyampaikan visi misi, menjawab semua pertanyaan yang akan antum lanturkan kepada saya. Apakah itu kurang untuk memberikan keyakinan kepada antum? Kurang. Seberapa yakin saya untuk membawa Al-Amin lebih baik? Dan cara-cara yang akan saya lakukan untuk membawa pondok kita TMI Al-Amin Perenduan menjadi lebih baik telah saya sampaikan tadi subuh dari visi misi saya. Visi sebagai tujuan dan misi adalah cara-cara yang akan saya lakukan untuk membawa pondok kita lebih baik. Dan konsekuensi saya berdiri di sini sebagai calon formatur, calon ketua ISMI 2023-2024 sebagai formatur pertama, berdiri sebagai seorang lelaki atau seorang pria. Pepatah mengatakan, laki-laki dipegang omongannya. Dan apabila saya tidak melaksanakan tugas saya dengan baik, tidak menjalankan amanah saya dengan baik, lantas kemana akan saya bawa harga diri saya sebagai seorang lelaki tersebut? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sof kelas 2 yang telah memberikan pertanyaan yang saya kira cukup menarik dan cukup unik. Seberapa yakinkah saya siap untuk seberapa yakinkah kami siap untuk menjadi ketua umum DPP dan wakil ketua umum DPP? Antum bertanya demikian kepada saya, kepada kami, maka jawaban kami adalah 100%, bahkan 1000% kami yakin untuk bisa menjadi ketua umum DPP ISMI. Dan bagaimana caranya kami bisa meyakinkan antum semua? Bagaimana caranya kami bisa bikin kepercayaan ke antum bahwasanya kami pantas untuk bisa menjadi ketua umum dan wakil ketua umum? Maka perhatikan baik-baik. Antum lihat cara bicara dan tatapan mata saya. Apabila antum melihat dari tatapan bicara, tatapan mata dan cara bicara saya pantas untuk menjadi seorang pemimpin, maka kami pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bahkan sebaliknya, apabila antum merasa kurang dalam melihat cara bicara dan tatapan mata saya tidak pantas, maka kami tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bagaimana cara langkah-langkah kami untuk menjadikan pondok, untuk mengubah pondok lebih baik ke depannya? Maka di sini terdapat dua cara. Tentunya antum telah menyimak, tentunya antum telah mendengarkan dengan baik apa visi dan misi kami seorang untuk menjadi seorang ketua umum. Dan langkah pertama yang akan kami lakukan untuk mengubah pondok yang lebih baik ke depannya, yaitu menjalankan visi dan misi kami dengan baik apabila kami terpilih. Sedangkan yang kedua, sesuai dengan kepemimpinan, prinsip pemimpinan Kerdes, al-muhafadatu alal qadimi soleh wa akhdu bijadidil aslah, yaitu menjaga tradisi yang baik dan meningkatkannya dengan perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan apa konsekuensi terhadap kami apabila kami tidak mampu melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan pondok kepada kami? Perlu diketahui bahwasanya adalah amanah, adalah anugerah yang terbesar yang telah diberikan Allah kepada kami apabila kami menjadi pemimpin. Dan tugas kami sebagai seorang pemimpin, maka kami harus siap menunaikan dan melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin dan kami akan menggerakkan seluruh jiwa raga kami agar kami bisa menunaikan amanah dengan baik. Dan apabila amanah kami tidak terlaksana, maka pertama kali konsekuensi, maka kami akan siap menerima hukuman, dan apabila tidak mentas, maka kami akan siap untuk diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin katakan ini kepada antum semua, bahwasanya prinsip yang paling saya tekankan dalam kepemimpinan saya ialah I'm not someone above, but I'm as a servant of all of you. Ana lastu biqadin, walakinani kakhadiman lakum jami'an. Saya bukan orang yang lebih tinggi daripada antum, tetapi saya akan datang sebagai orang yang akan menaguhkan seluruh tenaga saya untuk antum semua. Saya ingin katakan, seberapa yakin saya akan kepemimpinan saya kepada antum semua. Satu-satunya hal yang menghalangi sebuah harapan ialah keraguan-raguan. Dan untuk melakukan hal yang tidak mungkin dan luar batas, ialah kita harus melakukan hal yang tidak mungkin. Tidak adanya perubahan ialah karena tiga takut untuk memulai. Akan seperti apa? Dengan mengkolerasikan, menyambungkan inisiatif saya dan komunikatif saya, dedikatif pengorbanan saya untuk antum semua yang saya cintai. Apa? Berdasarkan seperti apa yang telah Nabi Ibrahim lakukan. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia bahkan hanya ketika diuji dengan suatu perkataan dan kalimat, ia menyelesaikannya dengan penuh kesempurnaan. Karena ia tahu bahwasanya apa? Tanggung jawab amanah dari Allah SWT datang benar-benar ada di pundaknya mereka. Dan yang kedua, langkah-langkah seperti apa? Saya akan membawa langkah-langkah perubahan untuk kalian semua. Waktu kurang 1 menit. Yang perlu kalian ingatkan adalah bahwa langkah-langkah yang perlu akan saya ambil adalah berdasarkan dasar-dasar keindahan Islam, sehingga santri dapat mengetahui mana yang harus mereka ikuti dan mana yang harus mereka tinggalkan. Semuanya qad kuntu laka hadalikum jami'an ala asasi hubbi. Saya kemukakan semua yang ada ini atas dasar cinta kalian kepada kalian semua. Saya katakan lagi. Terakhir. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Apapun konsekuensinya, bila mana tidak sesuai dengan visi dan misi yang saya jalankan kepada antum, apa? Saya tidak akan pernah mundur. Karena itu akan merusak visi dan nilai dari isminya saya. Saya tidak akan merusak isminya saya. Saya akan mewujudkan ar-rasyafat menjadi yang terbaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tenang kembali. Sungguh jawaban yang sangat luar biasa dari para formatur DPP ISMI kita sore hari ini. Semoga jawaban itu sesuai dengan tingkah laku yang akan datang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari marhalah sanawiyah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananjal Bukhari dari SAF 1. Saya ingin menanyakan tentang keyakinan antum kandidat formatur DPP. Seberapa yakin antum bisa memegang omongan antum? Meskipun antum bisa berbicara dengan tegas dan lantang, seberapa percaya kami antum bisa memegang omongan antum? Jika antum tidak bisa memegang omongan antum, maka tidak bisa menghilangkan salah satu masalah terbesar di pondok ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Tepuk tangan dulu untuk penanya kita dari soft 1. Dengan lantangnya dan beraninya dia menyampaikan. Ini pertanyaan berasal dari uraian hatinya tentunya, ya. Kalau seandainya antum di sini berani berbicara dengan lantang, tapi antum tidak membuktikannya nanti, apa jaminan antum? Karena tadi antum sudah menjawab dengan panjang lebar, silahkan kasih jaminan yang singkat. Silahkan, formatur nomor 1. Tanpa perlu berdiri, berikan jaminan. Apabila saya tidak menjalankan apa yang telah saya katakan tadi, kemana akan saya bawa harga diri saya sebagai seorang lelaki? Sekian. Formatur nomor 1 menjaminkan harga dirinya. Berarti dia siap untuk dilengser dan mendapatkan sanksi dari pondok. Baik, formatur nomor 2 silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap mencopot gelar kepemimpinan kita jika kita tidak menjalankan hak-hak dan kewajiban yang harus antum terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formatur nomor 2 siap juga untuk dilengserkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satri, Erin. Diam. Hifdzu maqama Rabbi, hifdzu sukhta walidi, wa hifdzu ghalamu Rabbi. 3 hal yang paling saya takutin di pondok ini, yaitu murkanya Tuhan saya, murkanya orang tua saya, dan murkanya guru-gurunya saya. Jangankan ketika saya mengecewakan antum, kalau saya mengecewakan antum, berarti sama saja dengan saya mengecewakan kiai-kiainya saya. Dan saya tidak mungkin akan melakukan hal itu. Dan kemungkinan besar yang pasti saya akan lakukan ketika saya melakukan kesalahan yang sangat fatal ialah akan selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki dan bertindak akan lebih berhati-hati ke depannya. Saya tidak akan mundur diri. Karena kenapa? Kata Ustadz Syamhadi bahwasanya lari dari sebuah permasalahan tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah kerusakan yang terjadi. Izinkan saya memperbaiki semuanya hal itu dengan sangat baik-baiknya. Baik, untuk formatur nomor 3, ia akan mengevaluasi apabila terjadi kekurangan di organ triisminya kelak. Sudah cukup jawabannya? Oke, dilanjut penanya terakhir dari Marhala Sanawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Saleh dari kelas 3 reguler A asal Pamekasan. Dan saya mewakili saf kelas 3 reguler untuk bertanya kepada antum calon ketua dan wakil formatur DPP Masa Hikmah 2023-2024 Masehi. Dan pertanyaan pertama, apa tindakan yang antum lakukan ketika mereka saf 50 atau ar-rasafat jabat tidak menjalankan amanah dan memberi ikop ke santri tidak berdasarkan ketentuan atau melenceng dari ketentuan yang antum jalankan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diam kembali. Soft 5 untuk diam. Tenang. Diam. Baik, kembali kita mendengar pertanyaan yang kritis dari santri kita. Sungguh luar biasa logika santri kita. Yaitu bagaimana tindakan antum sebagai seorang formatur DPP ketika nanti antum menjadi ketua dan wakil DPP dalam menindaki teman-teman antum yang tidak sesuai dengan peraturan organ tri antum. Apa yang akan antum lakukan? Itu. Silakan dijawab dari formatur nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari lubuk hati saya paling dalam untuk saudara saya kelas 3 yang telah memberikan pertanyaan kepada Sof 50 yang mungkin menjadi pertanyaan yang membuat kita Sof akan lebih baik lagi. Amin. Saya katakan, yang akan saya lakukan ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh organisasi saya, yang dilakukan oleh para muallim di jabatan saya adalah dari kami semua, apa? Saya akan melakukan 3 tahapan, tidak akan langsung memarahi atau berapa, tapi 3 tahapan ini akan saya lewati. Yang pertama, at-tafahum. Bahwasanya saya akan melakukan kepada dia saling memahami bagaimana kondisi dia. Karena seorang santri saja, janganlah seorang muallim. Seorang muallim pun pada suatu waktu dia akan merasa tidak kerasan, apapun pasti dia akan membuat masalah. Maka yang pertama akan saya lakukan adalah memahami dia. Yang kedua at-ta'awun, atau adalah saya akan membantu memperbaiki kondisi kinerjanya dia. Akan seperti apa yang saya bisa bantu, kita akan lihat seperti apa nanti. Yang ketiga at-tadzakur. Kami akan saling mengingatkan bagaimana bahwasanya sekarang ini kita sedang memegang sebuah tanggung jawab. Saya katakan sekali lagi, kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi saya pastikan, saya yakinkan, وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Saya yakin kita semua memiliki kesadaran yang tinggi dan semua orang-orang yang berpikir dari kita semua akan mengambil yang namanya hikmah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan teman kita, bagaimana tindakan antum apabila teman antum tidak menjalankan amanahnya sebagaimana mestinya? Jadi hal tersebut disebabkan karena kurangnya PD, kurangnya rasa percaya diri bahwasanya saya mampu menjadi mu'alim, kurangnya percaya diri akan hal tersebut. Jadi tindakan saya akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan setiap person dari Ar-Rosyafat mampu dalam segala bidang. Saya akan berusaha mungkin meyakinkan bahwasanya teman saya semua Ar-Rosyafat mampu dalam menjalankan bagiannya masing-masing. Jadi teman-teman saya Ar-Rosyafat, tanpa kamu Ar-Rosyafat kurang 1. Dan saya akan menanyakan pada antum semua wahai santri. Kami telah siap untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengevaluasi amanah yang akan kita emban. Jadi saya menanyakan, apakah antum siap sepenuhnya dalam kita bimbing? Apakah antum siap sepenuhnya kita ajak bekerja sama, wahai para santri? Itulah yang harusnya kita lakukan bersama. Jadi ingat kata-kata saya. Ar-Rosyafat, tanpa kamu Ar-Rosyafat kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang cukup membuat saya sedikit bingung. Baik, hal yang akan saya lakukan apabila teman-teman saya tidak mengemban amanahnya dengan baik. Yang pertama, jika saya terpilih sebagai ketua umum DPP ISMI, secara otomatis saya orang yang memiliki jabatan tertinggi dari jabatan tersebut. Dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah membimbing teman-teman saya Ar-Rosyafat agar bisa mengemban amanah mereka dengan baik, agar bisa menjalankan amanah mereka, tugas mereka sebagai mu'alim dengan baik. Dan apabila teman-teman saya melakukan kesalahan, tidak mengemban amanah berulang-ulang kali, saya pertama kali akan memperingatkan mereka, mengajarkan mereka, membawa mereka agar bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Dan perlu saya katakan di sini, jika mu'alim dari Ar-Rosyafat nanti memberikan ikop yang tidak sesuai dengan ikop yang telah kami terterakan, apa yang akan saya lakukan? Maka pertama kali yang akan saya lakukan adalah akan saya tanyakan kepada santri yang diberikan ikop tersebut. Apabila mu'alim telah melakukan ikop yang sesuai dan santri tersebut mengaku tidak sesuai, maka yang saya akan tindak lanjuti awalnya adalah santri tersebut. Dan apabila tidak sesuai dari Ar-Rosyafat, maka mu'alim tersebut yang akan saya langsung angkat ke atasan. Karena jika saya tidak mampu, maka saya masih punya atasan yang bisa membimbing saya agar bisa membuat Ar-Rosyafat menjadi lebih baik. Terima kasih. Diam. Saya rasa jawabannya itu sungguh sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi insya Allah itu akan membimbing, mereka siap untuk membimbing teman-temannya ke jalan yang benar.
Baik, kita lanjut pertanyaannya ke santri marhala aliyah. Silakan, soft 4, soft 3 intensif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika sewaktu-waktu kelas 6 mengusik jabatan antum? Mungkin cuma itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin kita ralat sedikit ya. Jadi poinnya memang seperti tadi, tapi bagaimana ketika antum menjalankan organisasi, tapi ada hal yang lebih tinggi dari antum, mengganggu keorganisasian antum, menghalangi keorganisasian antum, menghambat keorganisasian antum, apa yang akan antum lakukan? Mohon diam. Diam untuk calon muallim, dimohon untuk tetap diam. Silakan dari formatur nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman kita yang telah menanyakan pertanyaan tersebut. Jadi begini, apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan kami lakukan jika atasan atau ada komponen lebih tinggi dari antum mengusik jabatan antum? Begini, setiap masing-masing dari kita punya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kita punya hak dan mereka punya hak, dan tentu saja kita punya kewajiban dan kita punya kewajiban. Jadi hal yang akan saya lakukan, tentu saja saya akan menjalankan apa yang menjadi hak saya dan menjadi kewajiban saya tanpa memperdulikan usikan tersebut. Jadi begitu jawaban saya. Mungkin ada mini syukron kasiran summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibai wa azzati ahibai, isma'u jaidan. Sebuah kapal akan aman ketika dia ada di pelabuhan. Tapi bukan untuk itu kapal diciptakan. Kapal diciptakan untuk berlayar di lautan yang ganas. Saya katakan, tidak mungkin kita tidak akan mendapatkan masalah di dalam masa jabatannya kita. Tapi yang saya lakukan adalah, pasti ketika ada masalah seperti hal itu, yang akan saya lakukan adalah melakukan negosiasi, kompromi untuk menjembatani dua masalah yang berbeda. Karena pada dasarnya sebuah masalah itu terjadi karena ada dua keinginan atau dua hal yang tidak berpautan atau tidak memiliki perbedaan yang sangat banyak. Jadi mungkin cuma hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang akan saya lakukan apabila hal tersebut terjadi di jabatannya saya. Konsepnya seperti ini, yang lalu biarlah berlalu, biarkan yang baru menjadi hal yang baru. Hal tersebut akan yang saya lakukan. Apabila kakak kelas kami yang nihai mengusik jabatan kami, maka saya sebagai calon pemimpin mereka akan bertindak tegas kepada kakak kelas agar tidak mengusik jabatan kami. Karena jabatan antum telah antum turunkan kepada kami, dan kami akan pegang sebaik-baiknya, dan antum telah memberikan hal tersebut kepada kami, masa antum mau ambilnya kembali? Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh ada unsur saling menjatuhkan. Ingat itu. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk para penjawab. Satu pertanyaan dari santri marhala aliyah kembali, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibu bi ahsana minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalul awal. Apakah antum siap menjadi seorang pemimpin yang mempunyai sifat seperti Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin? Apakah antum siap? Yang kedua, apa alasan antum ingin menjadi seorang ketua umum dan wakil ketua umum DPP? Soal yang ketiga, apakah antum
siap dibaiat dan diamanahkan oleh pimpinan dan membuktikan bahwa saya bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah, baik, dan menjalankan visi misinya antum. Antum bicara di depan santri. Seorang pemimpin itu menjadi uswah yang baik bagi anggotanya dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya ini kembali mengimbang kepada permasalahan pertama, sifat antum sebagai seorang pemimpin. Apakah antum bisa memimpin sesama dengan minimal mungkin sampai ke khalifah, ya, khulafaur rasyidin? Apakah antum bisa? Dan antum apa bukti kesiapan dan kebisaan antum itu? Dan yang terakhir, apakah antum yakin untuk siap dibaiat oleh pimpinan, dan apa antum siap menjadikan baiat itu untuk amanah antum? Itu. Silakan dari formatur nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi saya pertanyaan ini sangat butuh untuk kita jelaskan lebih baik. Karena agar lebih meyakinkan bahwa saya ar-rasyafat dapat menjadi yang terbaik habis ini. Sekarang kepada kalian, apa yang menjadi alasan saya ingin menjadi pemimpin? Alasan saya menjadi pemimpin bukan hanya dasar keinginan, tetapi saya ingin berkhidmah lebih dalam menunjukkan komunikatif yang baik, edukatif pengorbanan, dan inisiatif untuk berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, habbaitu salihina wa lastu minhum, la li an ala bihim syafa'ah, wa karihtu man tijaratul ma'asi walau kuntu sawa'un bil bid'ah. Imam Syafi'i tidak pernah merasa puas dengan hal yang kebaikan yang pernah ia buat. Oleh karena itu, saya ingin melakukan hikmah sebaik-baiknya saya lakukan adalah dengan penuh relasi dan kolerasi untuk membantu antum, menjadi menuntun antum, mengarahkan antum, menyusuri jalan bersama saya, meniti kisah bersama saya di bumi Jawa hari ini, menyalakan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah saya siap untuk baiat? Pastinya dan tentunya saya harus siap. Karena ketika saya tahu sebuah tanggung jawab akan datang ke pundak saya, yang saya lakukan ialah mempersiapkan diri saya sebaik-baiknya. Karena sebuah amanah tidak akan datang kecuali kita datang untuk menjemput dengan sifat-sifat kita yang senantiasa ingin berbuat lebih kebaikan dan berinisiatif untuk memuliakan orang-orang seperti antum. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Fajrul Falah yang telah menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup rumit dan membingungkan bagi saya. Dan tapi ini tidak berarti bagi formatur yang depan, karena formatur depan mempunyai jawaban yang memuaskan. Baiklah, masalah sifat Rasul. Baiklah, kami akan meneladani sifat Rasul. Kami akan meneladani sifat Rasul. Bukan berarti kami di sini sepenuhnya akan mencontoh, akan meniru, sifatnya kami akan sama persis dengan sifatnya Rasul. Akan tapi kami di sini cuma meneladani sifat Rasul. Karena terdapat di hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asanun nasi khuluqan. Jadi di sini akhlaknya Nabi itu adalah akhlak sepaling baik-baiknya manusia, dan tidak ada manusia yang memiliki akhlak seperti Nabi. Jadi di sini tugasnya kami seorang pemimpin, kami akan meneladani sifat para nabi, gitu. Dan apa alasan kami? Alasan kami untuk menjadi ketua umum DPP dan wakil ketua umum DPP ISMI, karena kami ingin menjadi komponen yang terlibat dalam setiap kebaikan yang ada. Jadi gini, umpamanya kami membimbing dan memotivasi antum dan membina antum sekalipun, maka apabila antum mendapatkan
mendapatkan motivasi dan antum menjalankan motivasi dari kami, tentunya kami akan terlibat dalam kebaikan yang kami perbuat. Yang kedua adalah kami ingin mencari barokah di bumi jauh hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya barokah itu akan datang setelah kita taat. Sedangkan barokah di sini ialah ziyadatul khairi ala syai'i, bertambahnya kebaikan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga, apakah antum siap dibaiat oleh pimpinan apabila antum nanti tiba pada waktunya pematan? Ya, kami siap. Karena sejatinya prinsip santri TMI Alamin Perenduan adalah siap memimpin dan siap memimpin. Dan apabila kita telah dipercaya untuk bisa menjadi memimpin, kita harus siap untuk bisa menjalankan kepemimpinan tersebut dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada inti jawaban yang akan saya berikan kepada antum sekalian, para santri yang sedang duduk mendengarkan saya sekarang. Mengapa antum bertanya seperti itu? Sedangkan Nabi Muhammad itu hanya Allah ciptakan satu. Namun sifatnya Allah ciptakan banyak sekali. Yang mana kita tidak bisa menjadi Nabi Muhammad seutuhnya. Namun kita hanya bisa untuk meneladani, mencontoh, bahkan melakukan segala kebaikan yang telah dilakukan beliau. Jadi saya bersama teman saya, itu memang saya tidak bisa menjadi seperti Nabi Muhammad, tidak bisa menjadi seperti malaikat, khulafaur rasyidin, bahkan orang-orang besar lainnya yang patut antum sampaikan kepada kami. Namun kami mencoba menjadi seperti mereka. Kami mencoba meneladani. Kami mencoba membuat diri kami pantas disebut seperti mereka. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna, namun kami hanya mencari kesempurnaan. Yang kedua, kenapa kami ingin menjadi calon ketua dan wakil DPP ISMI pada masa khidmah kali ini? Pertama, karena sejatinya manusia itu diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kita tidak ingin jika kita tidak ingin untuk menjadi pemimpin, lantas untuk apa kita diciptakan sebagai manusia? Memang benar, seorang pemimpin itu didasarkan kepada kemampuannya. Mungkin karena kami mampu untuk memimpin antum semua. Karena dari itu saya dan teman saya berdiri di sini dengan sepenuh keyakinan hati, jiwa dan raga, bahwa saya yakin bahwasanya kami bisa memimpin antum semua untuk 1 tahun ke depan, dan mungkin manfaat yang akan kami berikan akan antum rasakan sampai antum di dunia dan juga di akhirat. Jika perihal antum menanyakan kesiapan kami untuk dibaiat, tentu saja kami siap. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita katakan, itu haruslah dipertanggungjawabkan. Dengan atas dasar apa kami mengingat pertanggungjawaban itu? Dengan baiat, dengan adanya baiat kami bisa mengingat, kami bisa mentafakuri bahwasanya segala hal yang dibebankan kepada kami tidak semata-mata dijadikan untuk permainan belaka. Namun inilah yang harus kami tanggung. Beban inilah untuk mengatur antum semua. Dari bagian terkecil sampai bagian terbesar. Haruslah bisa kami atur. Haruslah bisa kami pimpin dengan adanya baiat tersebut. Dan juga kenapa kami ingin menjadi pemimpin di sini? Karena kami ingin menjadi partikel-partikel terkecil dari segala kebaikan antum yang antum lakukan di pondok ini. Jadi didasari dengan kebaikan itu, antum bisa mengingat bahwa kamilah yang mengajak antum, yang mempelopori antum untuk dapat melakukan hal kebaikan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, bisa antum tanyakan kepada saya atau kepada kami di luar sesi ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari santri Marhala Aliyah kelas 3 intensif dan kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Munazir, kelas 3 intensif B, asal kota Palembang.
kata-kata hari ini. Jangan memberi bintang kepada seseorang yang membenci malam. Yang kami pertanyakan, pertama, jikalau ada tradisi-tradisi yang tidak kami sukai, namun tetap ditegakkan, apakah langkah-langkah antum untuk menuntaskannya atau membinasakannya? Contoh kecil, kebanyakan dan yang saya rasakan selama di TMI ini, sebelum perpulangan, mu'alim tuh mengincar rambut. Sekian persen santri itu harus botak gitu. Gitu. Yang kami pertanyakan langkah-langkahnya agar antum bisa menghilangkan tradisi-tradisi bodoh tersebut. Yang kedua, kami mengetahui Anda adalah orang-orang bijaksana, pemberani dan amanah. Namun yang dipertanyakan, jikalau antum tidak terpilih, apakah antum tetap menjalankan visi dan misi serta janji-janji yang telah antum ikrarkan di depan kami? Syukran. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat berat untuk para formatur. Yang pertama tadi, bagaimana cara antum untuk menghilangkan tradisi-tradisi buruk yang dilakukan oleh para muallim di pondok ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah antum akan tetap menjalankan visi dan misi antum ketika antum tidak menjadi ketua dan wakil DPP ISMI ketika pemilihan formatur ini? Silakan dijawab dari formatur nomor 1. Jawab secara singkat, padat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan pertanyaan yang cukup memuaskan. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang akan kami lakukan apabila muallim melakukan tradisi-tradisi yang tidak sesuai, yang tidak disukai, begitu? Baik. Untuk dari contoh yang diberikan, tradisi muallim yang sering lakukan apabila sebelum dekat-dekat perpulangan, itu muallim sering mengincar rambut santri agar sepersekian santri itu dibotak. Kalau menurut saya, hal tersebut karena ulah santri tersebut yang melanggar. Apabila antum tidak mau dibotak, jangan melanggar. Santri laki-laki, seorang pria apabila melakukan kesalahan berani bertanggung jawab. Lantas, apakah pantas disebut seorang santri apabila ia melakukan kesalahan dan tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut? Dan untuk pertanyaan kedua, apabila saya tidak terpilih jadi sebagai pemimpin tahun 2020 dan 2024, apakah saya akan melakukan visi misi tersebut? Saya atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan melakukan visi misi saya tersebut, namun dengan cara yang berbeda, tergantung dari jabatan yang akan saya pegang nanti apabila tidak terpilih. Dan apabila saya tidak terpilih nanti, visi dan misi saya akan saya salurkan kepada kandidat yang terpilih. Karena meskipun di sini kami yakin, kami percaya bahwa kami dapat membimbing antum, tapi kami juga memiliki kepercayaan kepada rekan-rekan kami yang mencalonkan diri sebagai calon formatur ISMI, kandidat ISMI. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan. Jadi pertanyaan begini, pertanyaan pertama. Apa tindakan yang antum akan lakukan jika para muallim melakukan sesuatu yang semena-mena, sesuatu yang tidak kita sukai, contohnya memotong rambut dikala akan terjadinya perpulangan. Tentu saja kita seperti visi dan misi kita, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bijadidil aslah. Jadi kita akan menjaga tradisi-tradisi baik yang ada dan menambah tradisi baru yang tidak kalah baiknya. Jadi selama tradisi itu baik, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin tidak menghilangkannya. Kita akan menghidupkan kembali ke tradisi-tradisi yang telah ada. Jadi tentu saja hal tersebut
tidak semena-mena kita lakukan. Tentu saja ada dasar yang mempelopori kita untuk melakukan adanya tindakan tersebut. Seperti contoh melakukan tindakan pemotongan rambut sebelum perpulangan. Dan yang kedua, apakah antum bersedia tetap melaksanakan visi dan misi antum ketika antum tidak terpilih menjadi kandidat formatur ketua DPP ISMI? Tentu saja kami akan menjadi komponen paling mendukung dalam DPP ISMI ketika kita tidak terpilih menjadi formatur kandidat DPP ISMI. Jadi saya akan sepenuhnya mendukung teman saya dan saya akan ikhlas sepenuhnya dengan putusan antum semua. Karena tentu saja Allah tidak akan menunjuk salah satu di antara kita kecuali kita pantas untuk memimpin organisasi ISMI tersebut. Jadi mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah makalah yang saya sangat sukai. Dengarkan baik-baik. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama ainus sukhti tudil masawiyah. Boleh jadi seberapa kita berbuat baik kepada orang, kalau orang adapun dari dasarnya ia tidak suka, maka ia tidak akan tetap tidak suka. Tetapi yang akan pasti kami usahakan ialah melakukan yang terbaik untuk antum semua. Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menghilangkan tradisi yang buruk seperti itu, yang pasti untuk para mu'alim akan saya pastikan semuanya yang dilakukan adalah penuh dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Adapun mungkin karena antum melakukan hal itu mungkin karena sama seperti apa yang dikatakan oleh formatur pertama, bahwasanya sebagian dari antum tidak melapor karena ada yang antum lakukan itu tidak baik. Tapi perubahan yang akan ada di masa jabatan saya ialah akan ada penyesuaian aturan antara itu kebaikan atau keburukan. Dalam kebaikan yang pastinya akan kita ambil sebuah hikmah, dan pada pun sebuah uswah, dan untuk sebuah keburukan akan kita ambil sebuah hikmah. Dan apabila saya tidak terpilih menjadi seorang interpretor, yang pasti raga saya untuk ar-rasyafat. Maupun saya tidak terpilih maupun tidak terpilih, raga saya tetap untuk ar-rasyafat dan untuk berkhidmah kepada pondok dan untuk membantu santri-santri kalian. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf atas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk para formatur kita. Sepertinya sudah mulai gerah di atas panggung. Baik, pertanyaan terakhir dari santri Nihai. Silakan 3 orang untuk maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Sabitul Azmi. Tidak kalah dari 2 formatur yang ada di depan antum, saya juga duduk di kelas 6 IPSI A. Asal saya dari Batam. Jadi seorang pendidik yang bisa dikatakan berhasil adalah mereka yang anak didiknya lebih baik daripada mereka. Jadi kami soft kelas 6, jajaran mu'alimnya antum, sebagai pendidiknya antum, ingin antum angkatan 50 ar-rasyafat ini lebih baik daripada kami. Bukankah seperti itu mu'alim? Ya. Jadi saya di sini mewakili soft kelas 6 untuk menekankan kembali pertanyaan dari Satgas tadi. Bagaimana caranya antum menyikapi soft kelas 6 ketika antum jabat nanti? Bagaimana caranya antum menyikapi soft kelas 6 ketika antum jabat nanti? Apakah antum akan tetap menganggap mereka sebagai kakak kelasnya antum? Sebagai seorang yang pernah mendidiknya antum hingga antum duduk di tempat duduk antum sekarang? Jika jawabannya antum iya, apa usaha yang akan antum lakukan agar semua soft kelas 5 tidak bertolak belakang dengan jawaban yang antum kemukakan? Dan apa tindakan yang
yang akan antum lakukan ketika mengetahui salah satu dari mereka ada yang bertolak belakang dengan jawabannya antum. Ini pertanyaannya saya. Satu saran buat kalian, buat formatur 1, 2, dan 3. PD boleh, over jangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon tenang kembali. Untuk pertanyaan dari santri Niha ini, yang pertama, bagaimana cara antum untuk menyikapi santri kelas 6 ketika hal yang tadi dijelaskan itu terjadi? Seperti itu. Karena mereka adalah bekas muallim antum nantinya, ya. Apa yang akan antum lakukan? Seperti itu. Silakan formatur nomor 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Bagaimana untuk menyikapi, dan yang kedua, apabila Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Sof Nihai sebagai penanya. Jadi begini, pertanyaan pertama, apa yang akan antum lakukan sebagai bukti bahwasannya antum menghargai jasa Sof 6, Sof Nihai? Tentu saja kita semua khususnya Rosyafat, Ar-Rosyafat, kita semua akan berusaha meningkatkan kinerja kita, berusaha memantaskan diri kita untuk menjadi al-mu'allim, menjadi pemimpin para santri. Karena dengan itu tentu saja kita menunjukkan bahwasanya mu'allim Nihai, mu'allim kelas 6 tidak gagal dalam mendidik kita. Dan yang kedua, tindakan saya apabila salah satu di antara teman kita atau banyak di antara teman kita yang tidak siap atau tidak mencerminkan bahwasanya kita tidak mencerminkan terima kasih kepada Sof kelas 6, tentu saja saya khususnya dan kami khususnya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjadikannya sadar akan hal tersebut, bahwasanya kita semua menjadi muallim seperti sekarang ini, kita semua menjadi calon muallim seperti sekarang ini, kita semua menjadi seorang pemimpin tidak lain dan tidak bukan adalah jasa dari guru-guru kita sebelumnya. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk muallim yang sangat saya hormati dan saya banggakan pernah mendidik saya, kami semua. Adapun yang akan saya lakukan adalah apa yang akan saya lakukan tentang untuk mengakurasi dan untuk memperbaiki hubungan menjaga jalan yang baik antara kelas 5 dan kelas 6 ialah melalui 3 tahapan sesuai dalam yang saya rangkum dalam jalur koordinasi. Yang pertama ialah kami akan membuat yang namanya kesamaan tujuan. Untuk membuat kesamaan tujuan, maka yang harus saya lakukan adalah menyelaraskan visi dan misi. Adapun walaupun kita berbeda, tetapi hal yang paling penting ialah bahwa kita tetaplah seorang santri. Kedua, untuk saling bertukar pikiran. Yang akan saya hadirkan dalam waktu bertukar pikiran adalah untuk menegakkan yang namanya kebijaksanaan. Adapun untuk melakukan bila mana ada satu pun dari anggota saya ataupun teman-teman saya, saudara saya dalam seperjuangan angkatan 50 yang melakukan bertolak belakang dengan keinginannya antum atau melakukan hal-hal yang tidak sopan, ialah saya akan mengupayakan mereka, mengarahkan mereka agar mengimplementasikan sebuah rasa ikhlas yang paling serius dan rasa bersyukur yang paling tulus, sehingga mereka semua memiliki dalam jawatan mereka berintegrasi, bukan hanya mengutamakan ambisi dan memiliki rasa visioner yang bukan mengutamakan obsesi. Jangankan seluruh santri 1 sampai 1.500 lebih itu, bila mana perlu saya akan turun tangan sendiri untuk menasihati satu persatu bila mana terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak kami yang telah memberikan pertanyaan yang cukup membuat kami tersentuh.
Dan hal yang akan saya lakukan ketika saya terpilih nanti sebagai ketua ISMI untuk membuktikan kepada kakak kelas yang telah mendidik kami agar membuktikan bahwa kami itu menjadi lebih baik kepada antum, maka saya akan membimbing teman-teman saya Ar-Rasyafat agar bisa mewujudkan semua cita-cita antum yang telah lalu, yang cita-cita antum, kami akan berusaha mewujudkan hal-hal yang akan antum ciptakan di masa jabatannya antum. Dan kami juga akan membuktikan dengan cara membuat jabatan kami itu tentu saja insya Allah bismillah dengan lebih baik daripada jabatan-jabatan yang sebelumnya yang telah lalu. Dan hal yang akan saya lakukan apabila terjadi suatu konflik di antara kelas 5 dan kelas 6 adalah untuk berusaha meyakinkan kepada teman-teman saya bahwa kakak kelas kami yaitu kakak Zalefan merupakan seolah sebuah komunitas generasi yang bisa diajak kerjasama dengan baik. Jadi saya akan membimbing teman-teman saya agar bisa berkolaborasi dengan kakak kelas yang telah mendidik kami agar bisa bekerjasama untuk mewujudkan TMI Al-Amin Perinduan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari kelas 6. Pertanyaan terakhir, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zaki Zakaria, jalastu fasli as-sadis al-ulum al-riyadiyat wa tabi'iyah alif, jitu min Surabaya. As-soal awalan yakni qaddim lana tariqatakum li ihya'i bi'atil lughah lada ashabikum wa asdiqaikum. Wa thaniyan nahnu narif jam'atan bi anna maharah al-lughawiyah lada tullab tahta mas'uliyatikum. Wa tariqatun minat turuq al-kathir al-mutanawwi'ah li tarkiyati al-maharat al-lughawiyah ladal tullab yakni bi musyarakati at-tullab ila al-baramij al-lughawiyah ala sabili misal tazwidul mufradat al-kafal asasiyah wa ghairu bikathirin. Wa su'al al-yawm walakin nahnu na'rif bi anna kathata minal mudarrisin awil muallimin la yahdur li iqamati ta'lim wa tadris fi taswidil mufradat wa kadzalika al-kafal asasiyah. Wa su'al al-an ma hillukum li hilli hadhi al-mashkilah. Yumkin hadha minni, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahimtum as-soal? Fahimtum? Ya, kalau antum paham silahkan langsung dijawab dari formatur nomor 1. طيب شكرا على سؤال من المعلم والاختصار الوقت أجيب السؤال باللغة الإندونيسية لكي جميع الطلبة تفهمون عن الأجوبة التي سوف أقدم لهم جميعا. Jadi bagaimana cara untuk menghidupkan lingkungan kebahasaan di sekitar teman-teman saya? Jarib an tuqaddim bil lughah al-arabiyyah. Idzan kayfiyatit tariqah li ihya'il bi'ah khassatan fil lughah nahwa ashabi wa asdiqai. Idzan hakadha. Awalan ana karrais uqaddim ila ashabi bil uswah. Idzan bidunil uswah ila ashabi hum jami'an la yuriduna ay yusharikuni. Idzan al-awwal hiya al-uswah.
وثانيا الدعوة. إذا هناك العلاقة بين الأسرة والدعوة فالغرض والهدف الذي نحن نريد أن ننالها جميعا سوف نستطيعنا نحن أن ننالها بوجود الدعوة وكذلك الأسوة خاصة مني. إذن الطريقة لإحياء البيئة خاصة في اللغة نحو أصحابي وأصدقائي يعني بالأسوة والدعوة خاصة من أنا نفسي. وثانيا ما حل الذي سوف يحل أنا نفسي لإصلاح عن المشكلة من الكثير من المعلمين وكذلك المدرسين الذين لا يدخلون ولا يحضرون خاصة عند برامج تزويد المفردات وكذلك الكفاءة الأساسية. إذن هكذا يا معلم. نحن كالمنظمة نقسم للأقسام الكثيرة وهناك الأقسام التي ينظم عن هذه المشكلة يعني قسم اللغة. إذن أنا كالرئيس أدعو قسم اللغة لإصلاح معا عن هذه المشكلة لأن لو فقط أنا نفسي لإصلاح هذه المشكلة فأنا لا أستطيع أن إصلاح هذه المشكلة. ولكن إذا نحن معا بقسم اللغة وبجميع المدرسين والمدبرين فأنا أتيقن حق اليقين نحن نستطيع أن نصلح هذه المشكلة التي توجد من مرحلة القادم حتى مرحلتكم الآن. إذن الاستنباط من كلامي هنا يعني أنا سوف أدعو جميع المدبرين والمدرسين وإعطاؤه النصائح حتى هم جميعا يريدون أن يشاركوني بسبب هذه النصائح وهذه الدعوة ولا أنسى بأقدم الأسوة لهم جميعا. يمكن هذا مني. شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Kubailah an uqaddima lakum an jawabi an tilkal as'ilah. Ataqaddam awalan kalimat syukri ila mu'allim Zaki Zakaria alladhi qad a'tana al-as'ilah. Wa as-su'alul awal kaifiyati tariqatina li ihya'i al-bi'ah al-lughawiyah fi hadzal ma'had. And the method for can to increase and develop the language in this boarding school. This a land of our vision, a land of our mission, that making a plan and the event or program that can increase or develop the skill and the opportunity or ability, the talent of Islamic Teacher Education Center. And the second step, we wanna hold the guided and the course, the Arabic language in English language after nida inaum in language center or in markazil ilmi. And the second, sanaj'al al-waraqah lil mukhalifin kama qala Ustaz Andi Alif mas'ul li safil khamis alladhi yaqulu ilaina ala anna li ihya'il bi'ah aw li nuksani al mutajawizin مخصوصا للغة هي لخلق الورقة للمخالفين. إذن للمخالف اللغة هناك ورقة المخالفين. إن أنتم تتجاوز فتنال العقاب من تلك الورقة وهو مدونة
وسؤال ثاني كيفية الطريق لنا لحل المشكلات على أن أصحابنا عندهم لا يحضروا في الأنشطة اللغوية أو في برنامج اللغوية. And the first step, I will give to them good example and the good teaching to them. If he get a good example for us as Chief of Relation of Pupil Islamic Teacher Education Center, there will follow us. As the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he give the good example of the good cheating for the friend until her friend can also follow Rasulullah in her leader. And the second, we will infect them, and we sanahzum wa sanuharrikuhum kayhum tastati antusharik al-barnamij wa urid an unabiyakum jami'an wa indahum lam yahduru marrotan wahidatan fahum yanalu atan minna wa indahum lam yahduru fauqa thalathu marrah fananu mirijali qiyadatihim sanu'ti al-iqab ila asatid masuson li markazil lugo. And the last, my answer to his question from the supervisor. Thank you very much for nice attention to me. And last, I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا أنا بدأت كلامي أنا أقدم كلمة شكر بألف شكر لا تحتسب من أعماق قلبي إلى المعلم الذي قد أنجز لي الفرصة لأن أجيب سؤال مني. وقد وظفت جميعا وندم نفسي بأن أجعل وأكون الإجابة على إجابة واحدة قصيرة. يعني أولا هو الإجابة تنظيم الطلاب على أنه أن يكونوا مغرمين باللغة العربية أو الإنجليزية. وثانيا إدراكهم عن الدماء الذي لا تنفق أبدا ولا تنفصل أبدا عن ظهرهم جميعا. وثالثا هو إجعال جميع الطلاب أن يتحمل عن مسؤوليتهم بالذمة الكبيرة عن الحفاظ باللغة العربية. وأن أما سأفعل إلى المعلم الذي قد يتجاوز أو يستعمل باللغة العربية هو أولا أعطاهم التوجيهات والإرشادات كما قاله. وثانيا هو الحركة الذي نسميه بالمراقبة الجيدة من بعضنا كرئيس والنائب رئيس. وثالثا الفهم على الأحوال الجدة الذي قد تغير وحصل من بين الناس والمعلم في جميع الأمكنة وفي جميع الأوقات. ممكن هذا مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah cukup jawabannya dan juga pertanyaan dari kalangan para santri. Sekarang kita meloncat ke sesi terakhir, yakni pertanyaan dari kalangan asatid. Diberi yang pertama kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Kiram. Waktu dan tempat kami persilahkan. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب أنا أريد من المرسخ الأول أن تنشد لنا في FATMI بكل نشاطات الطلبة. طيب تفضل مشكورة. ادعوهم لتنشد معكم.
nasyad. Kepada antum dimohon untuk formatur nomor 1 mengajak seluruh santri menyanyikan Viva TMI. Silakan. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh santri untuk berdiri. Baik, sekarang untuk para santri kita akan menyanyikan lagu Viva TMI secara bersama-sama. Siap? Semuanya siap? Saya mulai terlebih dahulu dan antum sekalian yang mengikuti. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau datang mengemban amanah, membina kader pemimpin umat, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku lebur dalam doa-doa suci. Batul Muallimin Al-Islamiyah semoga kan tetap jaya. Viva TMI, Viva TMI, usia dan tetap abadi. Viva TMI, Viva TMI, menuju cita-cita suci. Kita ulangi sekali lagi secara bersama-sama. Dan untuk yang kedua kalinya, saya mohon untuk angkat suara agar kita bisa menikmati dan meresapi lagunya secara bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Kau datang mengemban amanah, membina kader pemimpin umat, iman, ilmu dan amal menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku lebur dalam doa-doa suci. Muallimin Al-Islamiyah semoga kan tetap jaya. Viva TMI, Viva TMI, panjang usia dan tetap abadi. Viva TMI, Viva TMI, menuju cita-cita suci. Terima kasih banyak atas apresiasinya bersama. Kami persilakan untuk duduk kembali. طيب الثاني للمرسخ الثاني للفرقة الثانية. أريد من إحداكم من أحدكم أن تتقدم هنا. تفضل. طيب تأخذ فرصتكم تتقدم هنا. كلاهما أنتما لا بأس. تفضلا. طيب أريد منك أن تنظر هذا الأول، أن تنظر ما الشيء الذي رأيت هنا من شيء في غير مكانه، بمعنى في غير شيء في غير محله، وتصلح ذلك. انظر ابحث شيئا في غير محله هنا من ما وقع في هذا المكان ثم تصلح. تفضل. ماذا الشيء ثم كيف تصلح سريعا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para santri sekalian, saya mohon kepada antum semuanya untuk mengikuti arahan saya. Jadi pertama-tama, seorang santri alami, seorang santri remi tentunya memiliki adab sopan santun yang baik. Jadi
awalan pertama-tama perbaiki semua duduk antum, perbaiki semua. Jadi yang duduknya belum benar perbaiki. Saya mohon kepada antum semua. Yang kedua, yang masih kipas-kipas, saya juga tahu antum semua panas, kita semua panas, bahkan ustadz, asatidz semuanya, semua merasakan panas. Jadi panasnya antum di sana tidak ada apa-apanya dengan panasnya saya di sini. Jadi saya mohon yang kipas-kipas sementara berhenti dulu. Dan kemudian yang songkoknya masih diatasin, saya mohon untuk menurunkannya. Ya. Jadi yang pertama-tama. Oke, stop. Thank you. Antum, tafadhal, takhud mikrofon. Saya minta antum sekarang salah satu dari kelas 6 kakak antum yang pernah membuat antum tidak senang selama di pondok. Bagaimana cara bijak antum, dengarkan. Bagaimana cara terbijak yang antum miliki untuk jabat tangan dengan dia dan sampaikan ke kami langkah antum yang antum ambil sekarang. Tafadhal, bagaimana cara antum jabat tangan sekarang? Silakan, jabat tangan dengan salah satu kakak kelas antum sekarang yang pernah membuat antum tidak nyaman. Kita pengen tahu caranya calon ketua DPP ISMI kita. Dimohon untuk seluruh santri tetap tenang. Silakan, caranya terserah antum. Cek, terangkan kepada kami kenapa muallim itu yang antum pilih. Silahkan, sambil duduk. Silahkan sambil ngomong, waktunya sempit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astadzin ilaikum jami'an an tajib dalikal soal bilugatil arabiyyah. Taib awalan ma asyai allati qad amalal muallim hatta yaj'al nahnu nadhab ilaihi. Awalan bi anna dalikal muallim yaj'alu syai'i allati ghairu muta'alliqah bi iradatina masusun inda jalastu fi safi rabi wa huwa al muallim yaghdab ilaina wa yaj'al lana ghadab ilaihi wa thaniyan li annahum nakul bilagatil arabiyyah offer in her job to us in class 4. Think li'annahum am li'annahu? Li'annahu. Taib, syukran, ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir untuk formatur nomor 3, saya pengen kalian juga ke depan. Tadi formatur DPP ISMI banyak yang meragukan tentang bisakah mereka menghadirkan para muallim kawan-kawan antum ini ke dalam pengisian tajwidul mufradat dan komdas. Coba kira-kira bagaimana antum, kalau bagaimana tadi kan sudah ada langkah-langkahnya. Kalau antum lihat orang-orang yang akan menggugurkan pernyataan beliau-beliau itu, sebutkan 40 orang dengan cepat, 1 menit selesai semuanya. 40 orang suruh berdiri yang akan menyelesaikan tugas itu, bahwa kawan-kawan apa tadi namanya? Nama softnya? Ar-Rasyafat. Bahwa Ar-Rasyafat tidak akan sama seperti muallim-muallim yang dulu. Artinya mereka akan tetap hadir sampai kapanpun, sampai akhir jabatan kalian. Sebutkan 40 dengan cepat sekali. Cepat. Kalau tidak selesai 1 menit, saya meragukan. Bagi kawan-kawan saya yang merasa dipanggil namanya, saya mohon tolong untuk berdiri sebentar. Fikri Haikal, Sajid Masudi, Zinani,
Ilham. Mana? Rizal. Rehan Rahadi. Rizky Ramadhani. Fatul Munir. Rehan Rahmat. Hasanul Mukhlis. Zizan Abdul Syakur. Rahmat. Rahmat. Farhat. Faik. Rizky. Ridwan. Gozi. Elo. Zaki Yusuf. Lafa. Rafli. Azrul. Rizka. Riksa. Fatu. Oke, stop, thank you. Padahal mereka semuanya sudah ada di depan antum. Sebegitu ragunyakah antum ke teman-teman antum yang duduk di depan itu? Jawab. Saya tidak pernah ragu untuk mereka. Tidak pernah meragukan mereka. Lebih 1 menit tapi yang di depan belum banyak yang berdiri itu. Lebih 1 menit padahal sudah di depan antum. Apa kira-kira yang membuat antum memilih lebih dari 10 menit padahal mereka sudah lebih dari 40, tinggal silahkan berdiri 40 orang, selesai. Kalau memang mereka bisa diandalkan semua, silahkan berdiri 40 orang, paham? Tapi saya yakin kalau pemimpinnya bagus, kalau pemimpinnya bisa menertibkan anggotanya, semua santri mudah untuk ditertibkan. Tapi silakan kembali. Kalau pemimpinnya tidak bisa menertibkan teman-temannya, maka semua santri akan tidak banyak. Syukran. Ar-Rasyafat silakan antum berikan pada kami cara untuk menertibkan mereka ketika anggap mereka sekarang sedang sangat taat dan kemungkinan kedua sedang sangat tidak taat. Bagaimana langkah antum untuk menyelesaikan 2 momen ini? Silakan, saya minta hanya 2 formatur yang menjawab, 1 tidak usah menjawab. Dua-duanya maju, 1 orang saja yang menjawab. Paham? Sama seperti tadi, tapi yang megang mic hanya 1 orang. Silahkan. As-su'al, antum, silahkan bagaimana cara antum, langkah antum secara langsung menegur teman-temannya antum ketika dia sedang taat ataupun ketika dia tidak taat. Apalagi ketika tidak taat. Bagaimana caranya? Silahkan. Silakan, langsung berdiri, dijawab, kalau perlu praktek, praktek. Silakan. Dari formatur nomor 1. Syukron ala soal al-azim. Jadi yang akan saya lakukan ataupun langkah yang akan kami lakukan apabila teman-teman kami sedang bahasanya on fire dalam jabat, maka hal yang akan kami lakukan adalah memberikan kepada mereka sebuah penghargaan melalui lisan berbentuk dengan motivasi-motivasi bahwasanya dan rasa syukur saya serta rasa terima kasih saya bahwasanya mereka telah menjalankan ataupun mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Namun, jikalau teman-teman saya sedang berada dalam fase terburuknya, ataupun mereka sedang tidak bersemangat untuk mengatur para santri, yang akan saya lakukan, yang pertama adalah memberikan uswah kepada mereka, dan juga memberikan motivasi dan semangat, dan juga memberikan permisalan. Jika kami saja 2 orang dapat memimpin para santri semuanya, mengapa dengan antum yang sebanyak ini harus ada rasa lelah dan rasa malas di dalam diri antum untuk memimpin para santri? Juga dengan melakukan
aksi nyata. Jika saya bersama teman saya ini, jika nanti terpilih, dapat setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, setiap menit untuk memikirkan jalannya pondok ini ke depannya. Mengapa teman-teman saya tidak bisa untuk berbuat seperti yang kita lakukan? Karena pada dasarnya kami merupakan suatu kesatuan yang utuh. Oke, yang stop. mana Syukran jazilan. Aina sautu sanal khamisah. Ana sa'asma'. Taib al-mujib al-thani. Taib tafadhal, man sayujib? Taib tafadhal mashkura. Buat langkah-langkah yang paling praktis biar mereka cepat paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ke saya menjawab, kelas 5. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ustadz, saya minta suaranya dari Ar-Rosyafat. Saya yakin sepenuhnya bahwasanya antum berada di pihak kita. Jadi begini, langkah yang akan saya lakukan jika antum semua sedang on fire, sedang semangat-semangatnya dalam hal menjabat. Tentu saja saya akan menanyakan, bagaimana caranya agar antum menjadi seperti itu. Dan saya akan menyuruh antum untuk memotivasi teman lain agar menjadi seperti antum. Jadi bagaimana sih caranya menjadi seperti itu? Bagaimana sih caranya semangat seperti yang antum lakukan saat itu? Jadi dengan semangatnya antum justru menjadi potensi yang paling penting, menjadi kesempatan paling penting bagi saya untuk menjadikan teman-teman lain yang tidak semangat dalam menjabat. Seperti itu. Tepuk tangannya harus dapat. Dan 2 cara langkah praktis yang akan saya berikan kepada temannya saya apabila yang akan saya lakukan untuk menertibkan teman saya yang taat dan yang tidak taat ialah sebagai berikut. Motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi positif. Ke sana. Yang pertama motivasi positif, yang kedua adalah motivasi negatif. Dan apakah motivasi positif itu? Motivasi positif adalah motivasi yang diberikan kepada antum semua apabila antum taat berupa penghargaan, berupa pujian, dan bisa jadi kami akan memberikan sertifikat kepada antum. Sedangkan yang kedua, bagaimana caranya saya menertibkan antum yang tidak taat? Yang pertama saya akan memberikan uswah yang baik untuk antum dulu. An-nudwah al-jayyidah. Karena kenapa? Karena sejatinya antum tidak akan semangat, antum tidak bisa bergairah dalam bekerja apabila pemimpinnya juga tidak bergairah, juga tidak bersemangat dalam bekerja. 30 detik lagi. Sedangkan yang kedua ialah memberikan motivasi negatif. Motivasi negatif di sini ditujukan merupakan motivasi yang yang berupa seperti ancaman kepada antum semua. Apabila antum tidak taat, maka kami akan sendiri yang akan mengikop antum. Kalau antum tidak jerah, maka kami sendiri akan melaporkan antum kepada Ustadz. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah cukupkan dengan ini. Tapi bismillah, soft 5. Kalau kalian bisa mentaati pimpinan kalian, semoga kita semua nih, santri TMI nih, mau mendoakan nih, semoga kalian bisa mengukir sejarah dalam ketaatan dan menghidupkan semua PR-PR, bahasa dan disiplin yang ada di Al-Amin. Amin. Al-Fatihah. Untuk pertanyaan dari kalangan Ustadz kembali, Ustadz Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Okay, thank you very much for my chance to give a question to the all of the formator or candidates of ISMI. Okay, my question is, what is your view on the main challenge faced by students in this boarding school and how do you plan to address them? And the second is, what specific initiative or program do you intend to implement if elected as the chief of ISMI? The first question is, what is your view? What is your view
on the main challenge faced by students in this boarding school and how do you plan to address them? And the second is what specific initiative or program do you intend to implement if you elected as the chief of ISMI? Understandable? Okay, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, I want to say thank you very much for the Ustad Rizal that have asked to me about a question. Okay, the first question is, what is your view to the challenge of Pupil Islamic Teacher Education Center, and what your step to bring them in progress? Okay, I feel that Pupil of Islamic Teacher Education Center now there is nukson morality, because I think that the pupil now that they have a bad character. They have bad character, and this different between last pupil before new pupil. As we have know that last pupil have a good character, but I feel that the pupil in this era that have bad character, and what the step for I can to bring a progress to them. The first is I wanna hold my vision or mission. As we have know that my vision is make a strong, disciplined, innovative, and creative organization that land of Islamic morality point. And I want my organization be a strong, disciplined, creative, and innovative. And what the step that I must take to reach my vision. For my vision, actually there are four mission, but in here I think that relation with the question just two mission. And the first, that make a planning, it could be program or event that can increase or develop the ability or talent of pupil in Islam in this. Enough. Okay, the formator number 1. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Answer it shortly. Well, I do thank you very much for Mr. Rizal was giving me best vision in this beautiful change. Well, what I view to the pupils in this new generations. I look at the pupil that I was view that strongly that what was done from the last pupil is language. Why do I say like that? Because we can see together that language in the last generation is a very, very good and a very best in our beloved boarding school. For example, in the last generation, that language is some that make it our boarding school be famous in outside of boarding school. So that way, I feel that the pupils of our boarding schools now is low in a language. Directly mention the mistake and how to solve. The mistake is because a teacher because of our student is not understandly about language, and they cannot improve their language and cannot talk by Arabic or English language. How to solve? The step that I would like to do in my generation to make that language increasingly or developedly is a first thing, because of one of my mission is I would like to make strongly rules in a C commission as a language commission. So that way I will bring our generation as Renaissance or Arasapat. I will tell them to teach all of students about language, especially in language, because
Okay, I think that I feel that a pupil are low in language. Thank you very much. Okay, number 3. Bismillahirrahmanirrahim. The first thing I want to say a lot of things from my deep heart for Mr. Rizal. And I will do what I will do in this initiation. That is, I will able decide a plan and show out the way of existing problem. And we will give the best example, the best helper and the best student for all of you. I will change my language in Arabic language. في منظري على هذه الأحوال المشكلة التي قد نظرت في جلة الطلاب جامعة كله عندنا نرى انخفاضات كثيرة في محال المزية الكمالة أو اللغوية أو التعلمية والذي تعريفي وتعليمي تجددي في عملي هي الغراز عمل كثيرة التجديد العمل الحماسة الجيدة لديهم جميعا لكي لديهم ملكوا المزية والكمال أن يتكلموا باللغة العربية جيدا والحماسة أن يتعلم ويترقى في طبخ مهارتهم جميعا. هذا ما أرضي لهم جميعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, sudah cukup sesi dialog interaktif formatur DPP kita pada sore hari ini. Semoga yang terakhir pesannya, semoga kakak-kakak antum yang sebentar lagi akan menjadi muallim akan menjalankan apa yang sudah mereka katakan. Amin ya rabbal. Taib. Nakhtatim hadzal liqa bil hamdalah.